Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Betul, jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini yang tentunya akan berbincang-bincang bersama kita terkait dengan sertifikasi. Kompetensi tenaga kerja Betul. tentunya. Ada Pak Adi atau lengkapnya Bapak dengan Yasa Adi Susanto, seorang akademisi yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai bagaimana sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Swastiastu. Sehat ya Pak ya hari ini ya? Oh tentunya dong. Banyak informasi yang akan kita sampaikan kepada banyak pemirsa informasi terkait dengan sertifikasi kompetensi, apalagi sekarang ini sudah sangat penting sekali ya. Kalau misalnya kita sebelum terjun ke dunia kerja pasti dibutuhkan yang namanya sertifikasi. Nah, kan? kenapa penting? Nanti itu kita dia. tanya sama Pak Adi ya. Tapi sebelumnya kita juga memiliki informasi tentang persaingan sumber daya manusia Bali di era globalisasi. Tidak hanya berada pada sektor pariwisata, SDM Bali harus mampu merebut persaingan di berbagai sektor dari tenaga kerja luar yang sudah mulai datang ke Bali. Persaingan sumber daya manusia di Bali dengan luar semakin kompetitif di era sekarang. Khusus di industri pariwisata, SDM Bali memang tidak perlu diragukan lagi untuk mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Sehingga banyak sekali seperti kapal pesiar menggunakan jasa tenaga kerja dari Bali. Peluang persaingan SDM Bali di luar sektor pariwisata tentu masih sangat terbuka lebar. Berbicara tentang Bali, tentu tidak hanya sektor pariwisata yang menjadi tumpuan dari SDM lokal, masih ada sektor lain yang menjadi persaingan dengan tenaga kerja dari luar. Menurut tokoh masyarakat Iwayan Adnyana, SDM Bali memiliki potensi untuk merebut persaingan di semua sektor yang ada. Berbicara tentang SDM, ada 3 komponen yang harus dimiliki setiap tenaga kerja, yaitu pengetahuan, skill, dan tingkah laku. Kalau kita bicara SDM, kualitas SDM kan ada 3 komponen. Ada knowledge, pengetahuan, nah itu saya rasa untuk pendidikan di Bali sudah cukup baik. Dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Nah, kemudian faktor yang lain adalah skill. Nah, skill ini yang perlu terus di-hire dan ini menjadi peran penting dari semua sektor, tidak hanya pemerintah, tetapi semua sektor, baik swasta. Nah, ini mengembangkan skill kalian. Karena sebenarnya di dunia kerja itu yang lebih banyak berperan adalah skill. Begitu. Jadi kalian di masing-masing bidang pekerjaan. Nah, tetapi yang tidak lupa harus kita perhatikan adalah attitude. Nah, sebenarnya akar budaya Bali kalau kita bisa terapkan, ini akan sangat bagus dalam bagaimana bersikap dalam meniti karir. Wayan Adnyana menyebutkan SDM luar sekarang cenderung lebih menitik beratkan kepada tingkah laku, sehingga SDM luar sangat disukai karena keramahannya. Hal ini harus menjadi perhatian dari SDM Bali yang mana dengan budaya keramahannya harus terus ditingkatkan. Andika, Bali TV. Oke, itu harus diperhitungkan juga ya. Betul. Jangan sampai dari tenaga kerja dari luar ini merebut pasar yang ada di Bali. Itu jadi dia. kita sebagai orang Bali juga harus duluan nih ya untuk merebut industri yang ada di Bali. Betul begitu. sekali. Nah, Baik. sekarang tentunya tadi kita sudah membahas mengenai SDM Bali ya kan yang merebut sektor di luar pariwisata begitu. Kalau kita ngomongin tentang di luar pariwisata gitu ya Karangnya dan juga Pak, mungkin apa saja sih sektor-sektor yang di luar pariwisata yang bisa direbut juga oleh para SDM Bali begitu? Ya, sebenarnya banyak sekali di luar pariwisata. Cuman kan karena kita di Bali ini kan memang yang paling banyak itu memang di pariwisata. Ya, misalnya kalau berbicara SDM kita ada kok yang bekerja di luar negeri, banyak yang bekerja di luar negeri yang bukan di bidang pariwisata. Misalnya dia menjadi teknisi elektronik atau teknisi mesin. Bahkan kalau di waktu saya ada di kapal pesiar dulu, banyak engineer itu orang Indonesia khususnya. Ya, orang Bali sih jarang, tapi orang Bali itu banyakkan di bidang hotelnya. Misalnya restoran, housekeeping, kemudian kitchen dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang luar Bali banyakkan ya di engine ya. Jadi bukan hanya di pariwisata saja sebenarnya ya yang bisa, bahkan yang lain juga misalnya di fotografer dia ada orang kita banyak ya kalau di luar negeri. Kemudian tailor juga ya, apalagi ya, accounting ada juga ya, cuman human resources ya, cuman memang posisi itu memang tidak membutuhkan banyak. Kalau yang membutuhkan banyak tenaga kerja itu kalau di luar negeri khususnya di kapal pesiar itu memang bagian hotelnya ya, hotel itu ya restoran, bar,
housekeeping dan bagian kitchen atau dapur ya. Jadi itu yang Baik, boleh banyak, ya. baik. Kita ke topik kita yaitu sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Ini kenapa sangat penting sekali sertifikasi profesi ini sendiri bagi tenaga kerja kita, Pak Ya, Adi? betul sekali, karena kalau kita berbicara sertifikasi kan kita berbicara dasar hukumnya dulu. Yang pertama adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sana sudah jelas diatur tentang pentingnya sertifikasi itu. Kemudian ada peraturan perundang-undangan turunannya, yaitu ada PP 24 tahun 2003 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian ada PP 31 tahun 2006 tentang pelatihan standar kompetensi kerja. Dan yang terakhir ada Perpres ya, Perpres 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya. Jadi undang-undangnya jelas, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur bahwasanya tenaga kerja itu memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian aturan turunannya itu adalah di pembentukan BNSP. Jadi yang mengatur terkait dengan sertifikat kompetensi kerja itu adalah satu-satunya lembaga adalah BNSP yang merupakan bertanggung jawab langsung kepada presiden ya, pada presiden. Kemudian terkait dengan PP 31 2006 itu terkait dengan pelatihannya. Jadi setiap pelatihan yang ada, khususnya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja itu yang berbasiskan kompetensi, dia harus disertifikasi setelah mengikuti pelatihan itu, sehingga tenaga kerja yang dihasilkan itu benar-benar kompeten. Ya, kemudian kalau kita mengacu ke Undang-Undang Kepariwisataan, Undang-Undang 10 tahun 2009, itu di sana juga diatur beserta aturan turunan, yaitu PP 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi bidang usaha pariwisata. Pada pasal 12 jelas disebutkan bahwasannya tenaga kerja pengusaha pariwisata wajib mempekerjakan tenaga kerja pariwisata yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing. Ya, itu khusus dalam negeri. Kalau di luar negeri juga diwajibkan, di Undang-Undang 39 2004 juga diwajibkan. Kemudian revisinya atau pengganti Undang-Undang 39 itu adalah Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2017. Pasal 13 itu disebutkan bahwasannya untuk bisa diberangkatkan ke luar negeri, tenaga kerja wajib memiliki dokumen-dokumen, salah satunya adalah sertifikat kompetensi kerja. Jadi itu juga jelas, makanya sangat penting sekali sebenarnya ini sertifikat kompetensi kerja itu ya, Mbak Santi dan jadi itu membuktikan bahwa mereka sudah kompeten di bidangnya begitu ya untuk sertifikasi itu. Ya, bisa dikatakan ini sertifikasi profesi ini sendiri sangat penting untuk membentuk tenaga kerja yang berkualitas. Betul, bisa dikatakan demikian, Pak Adi ya. Betul sekali ya. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, Pak, ini bisa dilakukan mulai dari kapan dan siapa saja nih? Saya dengar nih ini ada keponakan saya yang sekolah di SMK katanya saya mau ujian sertifikasi. Nah, ini dari apakah dari usia dini, usia belasan tahun juga penting sekali ya, khususnya sekolah kejuruan seperti itu, yang Pak. Sudah menjurus begitu. Ya, sebenarnya sesuai dengan pedoman BNSP, LSP itu dibagi menjadi 3. Yang pertama LSP pihak pertama, yaitu LSP yang khusus dimiliki oleh lembaga-lembaga pelatihan kerja. Misalnya seperti kami ada di LPK Monak Bali, kami memiliki LSP LPK Monak Bali. Jadi lulusan yang kami sertifikasi itu adalah lulusan kami sendiri. Jadi kita tidak bisa mensertifikasi lulusan dari sekolah lain, karena prinsipnya LSP P1 itu adalah mensertifikasi orang yang kita didik atau yang kita latih. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya LSP pihak kedua. LSP pihak kedua ini adalah LSP yang dibuat oleh industri. Misalnya dia punya perusahaan elektronik misalnya. Jadi yang dilatih itu adalah tenaga kerjanya, kemudian dia sertifikasi menggunakan LSP pihak kedua. Dan yang terakhir adalah LSP pihak ketiga. Kalau LSP pihak ketiga ini ruang lingkupnya sangat luas. Jadi pertama LSP pihak ketiga itu bisa mensertifikasi lulusan dari manapun sepanjang dia punya skema sesuai dengan yang diajarkan di sekolah tersebut. Kemudian bisa ke hotel atau industri. Jadi bisa dilakukan ya, sekalipun dia tidak melatih, tetapi LSP pihak ketiga ini ruang lingkupnya atau jangkauannya lebih luas ya, sehingga bisa mensertifikasi di LPK atau di lembaga pelatihan kerja, kemudian bisa juga mensertifikasi di industri. Misalnya di perhotelan dia bisa ke hotel, ke restoran dan lain sebagainya. Itu ruang lingkupnya. Jadi luas ya, mulai dari sekolah
kejuruan begitu, dan memang sudah ada pendidikan lembaga juga. sertifikasinya. Oke. Baik. Jadi memang kalau misalnya sertifikasi itu sendiri, Pak, ini kan dilaksanakan mulai dari sekolah begitu, dan untuk berlakunya apakah ada masa berlaku dan harus diperpanjang lagi begitu? Ya. Kayak SIM gitu ya. Surat Ya. izin gitu, Ini surat kan izin kerja. terkait dengan sertifikat kompetensi. Iya. Jadi ketika kita berbicara kompetensi, tentu ada jangka waktunya. Iya. Ibaratkan SIM itu kan sertifikat kompetensi juga untuk nyupir kan itu. Iya, Jadi betul. kalau misalnya dia lama sudah tidak melakukan pekerjaan nyupir atau tidak pernah mengendari mobil, tentu kompetensinya akan diragukan lagi, sehingga setiap 5 tahun harus dicari lagi. Sama dengan sertifikat kompetensi ini juga sama. Jadi kalau masa berlakunya itu sesuai dengan peraturan adalah selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun itu dia wajib untuk memperpanjang, sehingga LSP pihak ketiga yang memberikan perpanjangan itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Bisa saja misalnya di awal dia memiliki level 3, tapi karena dia sudah punya pengalaman sehingga bisa meningkat ke level 4 atau level 5. Ya, jadi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki terakhir gitu. Jadi sertifikasi kompetensi ini ada level-levelnya juga, Pak? Ada level-levelnya dari level 1 sampai level 9. Level 1 Iya. sampai level 9. Iya. Oke, nanti Baik. kita akan bahas lagi nih, tanya lagi tentang level 1 sampai level 9. Nah, apa Iya. ini keuntungan dari sertifikasi bagi mungkin bagi pencari kerja, mungkin bagi pekerja yang sudah bekerja di perusahaannya kemudian bersertifikasi, dan bagi perusahaan nanti kita akan bahas nanti lagi kita ya. akan bahas lagi. Sabar dulu, Pak. Kita Dan rehat juga sejenak ya. tentunya pemirsa yang masih penasaran juga, dan ini topiknya ditunggu-tunggu juga oleh pemirsa karena ingin mencari kerja dan memulai kerja gitu. Oke. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Nah, kita ngomongin tentang lulusan SMK. Betul. Itu grade-nya berapa, Pak, kalau sertifikasi kompetensi, Pak? Kalau SMK itu levelnya masuk dia di kategori operator. Jadi dia biasanya masuknya ke level 2. Iya. Jadi sertifikasi level 2 dia. Sedangkan kalau dia setara diploma 1 atau setahun, dia sertifikatnya itu masuk level 3. Ya, jadi makanya kenapa anak-anak yang lulusan SMK ini biasanya setelah 3 tahun itu mereka wajib melakukan sertifikasi lagi karena levelnya berbeda. Jadi dari level 2 kemudian dia masuk ke diploma 1 misalnya, kita sertifikasi, ya tentu levelnya berubah level 3 karena pelajaran yang dilatih juga berbeda. Ya, jadi levelingnya seperti itu. Sebentar tadi agak belum nggak. Ini Tentang perlu levelnya. perlu apa ya, diperpanjang lagi Iya. ya, Pak? Betul. Selama Setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun. Iya, karena ya. sertifikat kompetensi itu berlakunya 3 tahun sesuai dengan peraturan BNSP ya. Oke, ini kan sertifikasi bisa dilakukan mulai dari SMK, dan di sekolah pun sudah ada sertifikasinya sendiri Ya, begitu. betul. Kalau misalnya dari SMK sudah lulus dan sertifikasi sudah tidak berlaku lagi, itu di tempat kerjanya begitu ya dilakukan sertifikasi lagi apa ya? Ya betul. Sebenarnya hotel-hotel atau industri perhotelan, baik restoran maupun yang lainnya itu wajib memfasilitasi sertifikasi ini. Karena apa? Karena mereka kalau misalnya nanti lisensinya diuji di LSU, lembaga sertifikasi usaha, di sana diwajibkan mereka memiliki tenaga kerja sekian persen persentasenya yang memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga kalau mereka tidak memiliki sertifikat kompetensi, tentu akreditasinya tidak akan mulus ya. Sehingga wajib memfasilitasi, apalagi sekarang tenaga kerja itu sudah diberikan subsidi oleh BNSP. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi bersama Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Pariwisata itu memberikan anggaran yang sangat besar untuk sertifikasi ini. Jadi harusnya tenaga kerja itu ya ada keinginan besar lah untuk mengikuti sertifikat kompetensi ini. Apalagi misalnya sebagian besar dana itu sudah disubsidi ya. Kecuali misalnya ada dana mandiri ya baru nanti mereka harus berpikir ulang ya. Tetapi kalau untuk kemajuan mereka sendiri harusnya secara mandiri pun mereka bayar sebenarnya tidak masalah. Nah, Ya, ini betul. dia yang ingin Iya, saya iya. tanyakan ini. Apa sih sebenarnya keuntungan dan kelebihan sertifikasi kompetensi ini sendiri, Iya. baik bagi pekerjanya atau calon tenaga kerja dan bagi perusahaan sih, Pak? Ya, Tadi. betul sekali. Jadi sebenarnya kalau keuntungan atau manfaat sertifikat kompetensi kerja ini kita bagi jadi 3 ya. Iya. Yang pertama bagi pencari kerja. Kalau bagi pencari kerja keuntungannya adalah yang pertama mereka punya posisi tawar yang lebih tinggi dengan kandidat atau lawan
atau pesaingnya yang belum memiliki sertifikat kompetensi. bersertifikasi, oke. Yang kedua tentu secara ini mereka sudah diakui bahwasanya kompetensi atau keahliannya itu sudah diakui karena mereka sudah mengantungi sertifikat kompetensi kerja. Ya, kemudian untuk yang sudah bekerja di industri, yang pertama adalah kompetensinya dia itu akan menunjukkan nanti karirnya ke depan. Jadi dia punya karir yang lebih bagus karena dia sudah memiliki sertifikat kompetensi, misalnya level 4, level 5 itu levelnya supervisor misalnya, bukan di operator lagi. Ya, sehingga dia memiliki peluang untuk dipromosikan kembali. Untuk promosi lebih tinggi jabatannya itu kemudian, ada. Betul. Kemudian berikutnya adalah perusahaan juga tahu bahwasannya tenaga kerja ini labelingnya sudah bagus. Jadi karena dia sudah memegang sertifikat kompetensi. Ya, kemudian bagi perusahaan sendiri tentu yang lebih penting adalah menekan angka kesalahan atau kecelakaan kerja. Karena bagaimanapun kalau misalnya mereka punya tenaga kerja yang sudah kompeten, sudah skillful istilahnya, sudah dengan kompetensinya, tentu angka kecelakaan kerja atau kesalahan kerja ini bisa ditekan sedini mungkin. Dan yang lebih penting itu adalah buat perusahaan adalah tentu produktivitas akan meningkat. Ya, kalau misalnya tenaga yang kita pekerjakan itu memiliki skill ataupun kompetensi kerja yang sudah ada sertifikat kompetensinya, tentu produktivitas perusahaan itu akan lebih bagus ke depannya ya, karena dikerjakan oleh orang-orang yang berkompeten kan begitu. Jadi Itu manfaatnya banyak sekali sebenarnya. Dari pekerja itu sendiri dan juga dari perusahaan itu ya ternyata ya. Bahkan bagi karyawan yang sudah bekerja di salah satu perusahaan pun ketika mengikuti sertifikasi kompetensi ini ada nilai tawarnya lebih tinggi lagi ya, untuk kansnya untuk lebih menduduki posisi atau karirnya lebih tinggi lagi ini terbuka, bisa dikatakan demikian ya. Iya, untuk menunjang juga begitu. Dan ini Pak tadi kan sudah disinggung juga tentang level-level ya begitu, sampai dengan level 9. Itu paling atas berarti ya itu level kalau kita ke akademik itu levelnya level doktor sudah. Ahli. Ya. 1 2 3 itu level operator. Ya, 4 5 6 dan seterusnya itu adalah analis. Sedangkan 7 sampai 9 itu adalah level ahli. Dan dari semua level itu pun harus bisa dikatakan diperpanjang lagi setelah 3 tahun sekali. Karena kalau dia misalnya nganggur selama 2 tahun, contoh saya dulu seorang sommelier. Kalau sekarang saya diuji, mungkin saya tidak memenuhi kualifikasi itu lagi karena saya udah lama tidak bekerja sebagai sommelier atau penjual wine. Itu gininya. Baik. Jadi harus ada upgrade lagi ya. Ibaratnya sudah bisa pintar renang, kemudian nggak bisa renang, cuma nggak mahir. Seperti itu ya Pak ya. Jadi itu menunjukkan buktinya begitu bahwa sudah bisa dan kompeten begitu ya Pak ya. Pak, ini untuk atau cara mendapatkan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Nah, ini dia nih. Perlu biaya tinggi nggak sih Pak? Nah, itu dia. Kalau di sekolah itu biasanya kan sudah difasilitasi begitu ya. Kalau misalnya sudah jadi pekerja begitu. Yang mandiri. Sebenarnya ada 2 cara sih. Yang pertama, memang dana itu memang sudah dibantu oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Pariwisata dan BNSP. Kami sendiri sering mendapatkan bantuan dari sekolah LPK kami, yaitu LPK Monak Bali, mendapat bantuan bahwasanya dana sertifikasi itu sudah dianggarkan oleh di APBN sebenarnya. Jadi mereka sudah setidaknya itu meringankan. Kalau misalnya kita dapat subsidi misalnya setengahnya itu dibayar oleh apa yang bersangkutan. Ya, jadi kalau kami di lembaga biasanya kita tidak mengungut biaya lagi karena memang biaya itu sudah dipaketkan. Apalagi misalnya sudah dapat bantuan misalnya dari BNSP. Tetapi kalau misalnya mandiri yang di hotel itu sebenarnya tidak mahal sebenarnya. Bayangkan kita untuk mencari sertifikat selama 3 tahun itu kosnya itu dari 500 lah sampai 750.000 lah untuk level 3 sampai level 4 itu tidak mahal sebenarnya. Ya, apalagi kita bisa meningkatkan nanti dengan menunjukkan sertifikat kompetensi kerja, kita lebih gampang mencari pekerjaan. Ya, karena apa? Karena itu sudah diakui dan standarnya itu sudah standar ASEAN. Ya, karena dalam bahasa Inggris juga, dalam bahasa Indonesia juga ada. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau tenaga kerja itu ingin meningkatkan karirnya. Ayo datang rame-rame ke LSP. Saya mau sertifikasi, ayo ujikan kami. Kalau mereka misalnya kompeten, ya kita keluarkan sertifikat kompetensi itu. Berarti kalau untuk prosesnya sendiri itu nanti diuji langsung oleh
oleh para asesor kita, Asesornya, ya. asesor yang tentunya sudah memiliki kompetensi teknis di bidangnya sendiri. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya seorang waiter atau bartender yang nanti menguji itu adalah seorang asesor yang memiliki kompetensi teknis terkait dengan restoran. Ya tidak mungkin orang engineering kita suruh menguji orang restoran, itu salah, nggak benar. Ya, tetapi ada juga, mohon maaf, ada LSP yang melakukan seperti itu, dan itu nggak benar. Ya, karena bagaimana kita mau menguji kalau kita sendiri nggak paham yang akan kita uji kan itu. Baik. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga. Ini ketika kita ikut uji kompetensi ini sendiri, kadang-kadang ada yang bisa nggak lulus nggak sih? Nah itu dia, apakah semua lulus begitu? Apakah semuanya diluluskan atau sekedar untuk mencari selebar kertas itu? Atau kan memang ada yang ujian yang harus kita lalui yang benar-benar ini loh, yang benar-benar murni lulus. Susah nggak sih begitu kan? Nanti kita akan membahas ya. Tapi jangan kemana-mana ya, kita rehat kembali ya, Santi dan Pak Adi. Oke, kita akan kembali saat lagi. Ini kembali lagi kita ke sertifikasi gitu ya. Tadi sempat terhenti ya Karang ya dengan ini apakah semua yang mengikuti sertifikasi ini bisa langsung mendapatkan sertifikat begitu dan menunjukkan kompetensinya, atau memang ada beberapa hal dan indikatornya begitu untuk lulus? Ya, betul sekali. Kalau kita mengikuti sertifikat kompetensi kerja itu memang ada parameter yang dipakai untuk mengukur apakah dia dinyatakan kompeten atau tidak. Ada beberapa tes yang harus diikuti. Biasanya itu selesai dalam waktu 1 harian. Ya, bisa 2-4 jam, tergantung kemampuan asesi juga kemampuan asesor. Ya, kalau misalnya mereka lulus, misalnya ada tes tulis, kemudian ada tes praktek, kemudian ada wawancara secara lisan. Kalau mereka semua sudah memenuhi itu sesuai dengan skema dan mereka bisa menjawab aspek-aspek kritisnya, mereka bisa dinyatakan kompeten. Ya, tetapi asesor itu hanya merekomendasikan. Selanjutnya yang menyatakan kompeten atau tidak adalah kami di LSP ya, karena kami punya tim. Kita cek dulu dokumen-dokumennya apakah benar ini bisa dikompetenkan atau tidak. Karena asesor itu tugasnya bukan menyatakan bahwa orang itu kompeten atau tidak. Mereka hanya menyatakan direkomendasikan kompeten. Setelah itu kita yang menyatakan kompeten atau tidak. Ya. Jadi kalau misalnya dia belum kompeten, asesi atau peserta yang mengikuti uji kompetensi boleh kok mengulang nanti ke depannya. Aspek mana yang misalnya belum kompeten. Ya, sehingga tidak strict langsung ulang dari nol. Ya, mereka bisa tinggal, oh yang ini ternyata belum kompeten, bisa diujikan kembali mereka ya. Gitu. Sehingga dikeluarkan, tugas kami adalah mengeluarkan sertifikat kompetensi kerja dan validnya itu 3 tahun. Gitu. Dunia kerja semakin terbuka lagi ya, bukan hanya bagi masyarakat kita sebagai masyarakat Indonesia, bahkan bagi masyarakat dari luar. Wah, itu dia. Ini dia TKA, tenaga kerja asing ini ya. sendiri. Sekarang sudah banyak ya, Karang ya. Yang masuk menyerbu bisa dikatakan ke Indonesia, khususnya ke Bali ini sendiri. Nah, bagaimana dengan mereka yang masuk ke dunia kerja kita? Betul. Itu kalau sesuai dengan PP 52 tahun 2012, pasal 12 kan tegas dinyatakan bahwasannya pengusaha pariwisata wajib mempekerjakan tenaga kerja bidang pariwisata yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing. Ya, sekarang kan bola ada di tangan penegak hukum. Apakah mereka benar-benar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan ini atau tidak? Karena yang mengawasi itu adalah Dinas Tenaga Kerja, terkait dengan legal dokumennya adalah imigrasi dan lain sebagainya. Jadi mereka harus bersinergi ini untuk memastikan bahwasanya benar nggak tenaga kerja asing ini yang pertama punya sertifikat kompetensi enggak mereka. Ya, kita galak kepada misalnya orang kita, sementara dengan orang luar mereka nggak punya sertifikat kompetensi tapi mereka bisa bekerja. Ya, ini harus Dinas Tenaga Kerja bersama imigrasi harus bersinergi sehingga benar-benar tenaga kerja asing itu memang sudah mematuhi peraturan perundang-undangan, baik dari sisi legalitas terkait dokumennya, apa pisahnya misalnya, apakah dia sudah bayar IMTA izin mempekerjakan tenaga asing, atau dia sudah punya sertifikat kompetensi. Nah, kalau ini belum, ya sebaiknya ya keluarkan saja, harus strict tegas itulah, sehingga tenaga kerja kita itu tidak
disaingi oleh orang yang justru tidak ilegal gitu. Jadi kita bisa melaporkan ya dong Pak Adi? Ya tentu bisa saja. Oke, seandainya saya sebagai bawahan punya bos bule gitu ya. Tapi kok kerjaannya tidak sesuai dengan apa yang jabatannya, itu bisa kita laporkan juga Bisa. ya. Oh, Ya. Siap-siap mau melapor ya. Karena ada jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh dipegang oleh orang asing. Oh Oke, iya, Ya, iya. tidak bisa. Salah satunya misalnya CEO, ya sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ya. Oke, jadi nggak sembarangan gitu ya. Betul Walaupun sekali. banyak tenaga kerja asing begitu yang datang ke Bali, jadi jangan khawatir untuk para pekerja di Bali, kita juga bisa bersaing dengan mereka. Oke, Gitu, kan. Pak Adi, ini last question ya. Wah, spesial sudah nggak terasa banget nih. Waktu ini sedikit banget ya, Iya, padahal iya. pengen banyak sekali kita bertanya tentang sertifikasi. Apa yang harus dipersiapkan bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya Bali, untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dan bersaing di dunia kerja ini sendiri, Pak Adi? Ya, khusus tenaga kerja Indonesia, yang pertama adalah memang kemampuan mereka berkomunikasi, yaitu skill terkait dengan bahasa Inggris. Ya, jadi kalau mau bersaing di era globalisasi ini, yang pertama memang dia harus punya skill kemampuan bahasa asing lebih, misalnya bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, ya seperti disebutkan tadi, punya sertifikat kompetensi kerja, karena ini syarat orang untuk bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri juga sudah diwajibkan, cuman kan implementasinya, penegakan hukumnya belum dimaksimalkan oleh pemerintah ya. Kemudian yang ketiga ya, orang-orang kita kan pekerja keras. Ya, kalau pengalaman kami itu di kapal dulu, di kapal pesiar, saya selama 10 tahun bekerja di kapal pesiar. Kalau orang Indonesia, orang Bali khususnya disuruh mengerjakan sesuatu pasti selesai. Jadi karena apa? Karena mereka itu pekerja keras. Ya, cuman kelemahan kita itu adalah kelemahan agak pemalu. Ya, jadi tidak mau menunjukkan, oh saya bisa mengerjakan ini. Kalau saya ditanyakan siapa yang bisa mengerjakan ini, biasanya kita tidak mau angkat tangan. Iya, Sedangkan orang-orang luar itu, orang-orang bule itu, mereka langsung angkat tangan. I am ready, saya siap melaksanakan I ini. see. Ya, itu saja. Jadi Oke. budaya malu itu harus dikurangi, karena kalau kita mau bersaing di era globalisasi ini, harus kita berani tampil. Baik. Betul. Tampil, percaya diri, karena kita sudah punya kompetensi, sudah punya kemampuan ya, sehingga kita Baik. bisa bersaing bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, itu dia. Ya, yang harus dilakukan oleh para Betul. tenaga kerja kita ya. Iya. Mendapatkan SIM-K ya. Sudah memegang kompetensi. Memegang kompetensi. Oke, jadi harus Pak Adi. dipersiapkan ya. Terima kasih Pak Adi. Terima sudah kasih ya, datang ke Blikara. rumah kita ya. Terima kasih Mas Santi ya. Terima kasih. Informasinya Terima kasih luar biasa semua. sekali ya. Pagi-pagi sudah mendapatkan informasi yang sangat luar biasa sekali Wah. bagi mereka yang ingin bersaing di dunia kerja, Iya. di dunia global, internasional. Betul. Ya. Dan Baik. tentunya Anda juga pasti sudah siap untuk bekerja dong sekarang ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Tentunya masih ada satu informasi untuk Anda, dan nanti di segmen akhir juga kita akan hadirkan intisari dari harian yang terbit hari ini. Jadi tetap bersama kami. Tadi.